Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Kristianto. Nomor pendaftaran ujian 2020200391 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pagi ini saya akan melaksanakan pembelajaran bersama dengan peserta didik kelas 73 SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mengingatkan nanti kalian jangan lupa untuk mengisi presensi. Presensinya nanti akan saya bagi di forum Google Classroom. Silahkan nanti kalian akses saja. Itu berupa tautan menuju Google Formulir atau Google Form. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian bisa berdoa dulu. Bisa dipimpin Stefani, silahkan memimpin doa Stefani. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Stefani yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kita di hari ini diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Kita berbicara tentang apa? Membahas tentang apa? Teks cerita? Fantasi. Teks cerita fantasi. Ya, teks cerita fantasi itu yang seperti apa, Fani Eka? Teks cerita fantasi. Cerita yang di dalamnya terdapat yang berfantasi, Pak. Ya, cerita yang di dalamnya terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Ya, bagus sekali, Fani Eka. Baik, kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang teks yang baru. Teks yang akan kita pelajari hari ini adalah teks prosedur. Ada yang sudah tahu teks prosedur itu apa? Belum, Pak. Ya, tidak apa-apa. Karena kalian belum pernah mempelajari sebelumnya, maka kalian belum tahu tentang teks prosedur. Saya paham. Nah, saya akan menampilkan KD-nya dulu. Ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya kita kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yang pertama menjelaskan tujuan teks prosedur. Yang kedua menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Indikator yang ketiga mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Selanjutnya pada indikator yang keempat menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya sampaikan, maka tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Bagaimana teknis diskusinya? Nanti akan saya jelaskan. Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan tujuan teks prosedur, menentukan ciri umum teks prosedur, serta mendaftar kata sebagai ciri teks prosedur dan menentukan jenis teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan cermat, proaktif, kerjasama, responsif, dan penuh tanggung jawab. Ya, tentu saja nanti manfaatnya setelah kalian mempelajari teks prosedur ini, mempelajari KD ini, kalian akan dapat menentukan ciri-cirinya. Ketika kalian menemui sebuah teks, kalian akan dapat menentukan, oh ini teks prosedur apa bukan?
Nah, karena kalian sudah mempelajari ciri-cirinya, maka kalian akan tahu, oh ini berarti teks prosedur. Ini bukan teks prosedur, seperti itu. Kemudian tujuan dari teks ini apa? Setelah mempelajari ini, kalian akan tahu manfaatnya, yaitu kalian dapat mengetahui tujuan dari sebuah teks prosedur yang nantinya akan kalian temukan di rumah atau di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, penilaian untuk pembelajaran hari ini, kalian akan melakukan dua penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap yang nanti akan saya nilai meliputi kerjasama, kemudian tanggung jawab, disiplin, dan keaktifan. Kemudian setelah kompetensi dasar, IPK, dan tujuan sudah saya sampaikan, kita menuju ke materi. Sebelum kita menentukan ciri umum, tujuan, mendaftar kata dan kalimat, serta menentukan jenis teks prosedur, kita pelajari dulu apa hakikat dari teks prosedur itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai bagan. Nah, mungkin ini dapat membuat kalian lebih dapat memahami tentang apa itu teks prosedur. Jika kalian lihat, di sebelah kiri yang saya tunjuk menggunakan pointer, gambar bulatan dengan tulisan apa ini? Langkah. Langkah, ya. Kemudian sebelahnya ada langkah lagi ya. Di sebelahnya juga ada langkah lagi yang ketiga dan mungkin ada langkah lagi yang selanjutnya. Kemudian di bagian atas ini ada tulisan apa? Hakikat Demi. Yang ini. Demi ya. Nah, kemudian di sini juga ada demi. Nah, maksudnya dari bagian ini adalah teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu yang bertujuan agar pembaca dapat melakukan seperti halnya instruksi yang berada di dalam teks. Ya. Cara mengerjakan sesuatu melalui teks tersebut dilakukan langkah demi langkah. Baik, ini hakikat teks prosedur. Sudah paham ya hakikat teks prosedur? Paham, Mbak. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, seperti yang tertera tadi di indikator. Apa tujuan dari penulisan teks prosedur? Lalu apa tujuannya penulisan dari teks prosedur? Baik, saya juga mempunyai bahan di sini. Mempunyai bagan. Silahkan kalian perhatikan bagannya. Di sebelah kiri ada gambar apa? Di sebelah kiri ada gambar Seorang wanita membaca teks tentang cara seorang membuat wanita yang nasi sedang goreng membaca mata buku. sapi. Ya, betul. Seorang wanita yang sedang membaca buku. Kemudian di sebelahnya ada gambar bahan-bahan ya. Bumbu atau bahan. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, Langkah pembuatan. ya, langkah pembuatan sampai dengan menjadi nasi goreng yang siap disajikan. Baik. Jika kita uraikan dalam beberapa kalimat, gambar yang pertama adalah seorang wanita yang sedang membaca teks cara membuat nasi goreng mata sapi. Kemudian gambar yang kedua, wanita tersebut lalu menyiapkan bahan-bahannya sesuai yang tertulis di dalam teks. Nah, baru langkah ketiga, wanita tersebut melakukan proses memasak sesuai dengan urutan langkah yang ada di dalam teks yang baru saja ia baca. Sehingga menjadi nasi goreng mata sapi yang siap dihidangkan. Nah, dari gambar-gambar ini dan uraian kalimat-kalimat ini, maka bisa kita tentukan tujuannya. Teks tujuannya adalah teks yang dibaca oleh wanita di atas bertujuan membantu menjelaskan urutan langkah-langkah membuat nasi goreng mata sapi dengan jelas. Sehingga wanita tersebut dapat melakukan seperti apa yang tertulis di dalam teks. Itu tujuannya, agar wanita ini dapat membuat nasi goreng mata sapi. Iya, betul sekali, Zainab. Membuat nasi goreng mata sapi. Baik, itu tujuannya. Kemudian, setelah mengetahui hakikat, tujuan teks, lalu apa ciri-ciri dari teks prosedur? Nah, di sini saya
mempunyai sebuah teks yang saya beri latar belakang berwarna hitam. Nah, di sini ada cara mudah membuat slime yang aman. Ya, di bagian atas ada sedikit narasinya, kemudian di bawah ini ada bahan-bahannya, dan di bagian yang paling bawah ada langkah-langkah pembuatannya. Dari teks ini, maka bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan ciri-cirinya apa saja. Tujuannya ada di bagian atas. Kemudian langkah-langkahnya ini yang bawah, ya, ada bahan-bahannya. Nah, yang kedua menggunakan kalimat perintah. Ada campurkan, ya, tambahkan. Nah, yang ketiga menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan di sini adalah kata penghubung temporal atau konjungsi temporal. Itu kemudian contohnya, setelah itu, ya, itu konjungsi temporal. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu itu konjungsi temporal. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat sarannya mana? Sebaiknya tambahkan cushion baby oil. Nah, kemudian kalimat larangannya mana? Jangan mengaduk menggunakan tangan karena lengket. Itu. Kemudian yang ketujuh, menyajikan hasil setelah melakukan tahapan atau langkah-langkah yang terkandung dalam teks. Ini tertera di nomor 4. Slime siap digunakan untuk bermain. Itu ciri-cirinya, ya, ciri-ciri teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol. Nah, lebih jelasnya akan saya tampilkan dengan menggunakan contoh. Ya, saya tampilkan dengan menggunakan contoh. Nah, ini bisa kalian lihat. Contoh teks prosedur sederhana. Cara memasak mie instan. Ada berapa langkah di situ memasak mie instan? 5 langkah, Pak. Iya, ada 4 langkah ya. Yang 5 kan penyajian. Ya. Ada 4 langkah, merebus mie, kemudian meniriskan mie, menuangkan air panas, dan memasukkan bumbu-bumbu. Itu teks prosedur sederhana, ya. Langkahnya sederhana sekali. Anak-anak kecil atau seumuran kalian pun pasti bisa melakukan hal-hal seperti ini. Teks prosedur sederhana seperti ini. Itu contoh teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Proses pembuatan EKTP. Wah. Banyak tidak? Langkahnya banyak apa tidak? Banyak, Pak. Nah, banyak ya. Terus rumit juga ya. Iya, Pak. Nah, yang pertama mengambil nomor antrean, yang kedua tunggu pemanggilan nomor antrean. Setelah itu menuju ke loket yang ditentukan dan selanjutnya. Ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah-langkah yang sepertinya ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan teks yang pertama tadi. Iya tidak? Iya, Pak. Iya, betul sekali. Jadi teks yang pertama, teks prosedur sederhana hanya dalam beberapa langkah. Ini langkahnya banyak sekali, ada 10 langkah di sini. Contoh yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Ya, teks prosedur protokol itu teks prosedur yang sederhana, hanya dalam beberapa langkah, tetapi bisa dilakukan dengan berbagai cara, walaupun pada akhirnya tujuannya sama. Di sini contohnya cara mengunduh video di YouTube, ya, di YouTube. Ini contohnya. Tetapi mengunduh video itu juga bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya ini kalau menggunakan aplikasi online namanya Save from Net. Menggunakan huruf SS sebelum kata YouTube. Kemudian kalian akan diantar ke sebuah website namanya Save from Net. Itu aplikasi online atau dalam jaringan
untuk mengunduh video di YouTube. Bisa juga kalian dengan menggunakan aplikasi yang lain, contohnya Keepfit, atau menggunakan downloader atau aplikasi untuk mengunduh video, misalnya menggunakan Internet Download Manager atau menggunakan UMI Downloader dan lain sebagainya. Banyak sekali cara. Tetapi pada akhirnya tujuannya sama, iya tidak? Yaitu mengunduh video. Begitu, Fani Eka? Iya, Pak. Nah, betul sekali. Tujuannya sama, sama-sama mengunduh video, tapi bisa dilakukan dalam berbagai cara. Baik, dari ketiga contoh ini, kalian dapat memahami jenis-jenis teks prosedur itu? Dari ketiga contoh ini, sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, jadi teks prosedur yang sederhana contohnya tadi ya, cara membuat mie instan, teks prosedur kompleks, cara mengurus EKTP, dan teks prosedur protokol ini yang sudah saya tampilkan, cara mengunduh video di YouTube. Baik, jika kalian sudah paham, kita kembali ke menu utama. Kalau kalian tadi sudah mempelajari materinya, mendengarkan saya menjelaskan materinya, kemudian tadi kalian juga sudah memberikan respon terhadap materi yang saya sampaikan, maka saatnya sekarang saya berikan kuis. Nah, ini tidak untuk evaluasi pembelajaran ya, ini hanya untuk bersenang-senang saja. Ini hanya untuk ice breaking saja lah, ya, ice breaking saja. Kita lihat bagaimana kuisnya, seperti apa kuisnya. Ya, nah di sini ada pertanyaan. Yang pertama, langkah dalam teks prosedur dilakukan dengan cara A berurutan, B tidak berurutan, C menurut keinginan, D berdasarkan pengalaman. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Pak. Baik, karena kalian banyak yang mengacungkan jari atau mengangkat tangan, saya milih salah satu. Baik, saya pilih Stefani coba. Silakan Stefani dijawab. Yang apa berurutan? Baik, kita coba milih yang A sesuai dengan pilihan dari Stefani. A. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Stefani. Baik, kita ke kuis yang kedua. Berikut yang bukan merupakan ciri bahasa teks prosedur, yang bukan merupakan bahasa teks prosedur. A. Menggunakan kata perintah, B. Menggunakan kata penghubung, C. Menggunakan kata bermajas, D. Menggunakan kata dengan ukuran akurat. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Angkat tangan. Yang mau menjawab, angkat tangan. Baik. Saya milih laki-laki sekarang. Silakan Denis Ferdiansyah. Denis Ferdiansyah, silakan dijawab. Pak. Jawabannya? Oh, C. Kita coba C. Sesuai dengan pilihan Denis, menggunakan kata bermajas. Kita pilih C. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Denis. Ya, kita ke soal kuis yang ketiga. Tata cara mengurus pembuatan EKTP termasuk dalam jenis teks prosedur tadi telah kita bahas. Siapa yang mau menjawab? Silakan yang mau menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesha Ananta. Kesha Ananta? B. Jawabannya B. Baik, kita coba B. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kesha Ananta. Ya, cukup 3 soal saja. Ya, cukup 3 soal saja. Bagi tadi Stefani, Denis, dan Kesha Ananta, nanti setelah pembelajaran ada hadiah yang menarik untuk kamu. Ya. Baik, kita kembali ke menu utama. Yang lain tidak usah berkecil hati karena kita masih banyak pertemuan. Pada pertemuan selanjutnya pasti kalian juga mempunyai kesempatan untuk menjawab kuis. Jika benar pasti akan saya beri hadiah. Baik, kita ke menu yang utama. Setelah tadi saya menyampaikan KD, IPK, tujuan, materi, contoh teks, kalian juga sudah sudah menjawab kuis.
adakah pertanyaan yang ingin disampaikan kalian? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Maaf, Pak, saya mau tanya, Pak. Apakah menggunakan setrika listrik termasuk dalam jenis teks prosedur sederhana? Karena penggunaannya beberapa langkah saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani yang tadi sudah bertanya. Apakah menggunakan setrika listrik merupakan atau termasuk dalam jenis teks prosedur sederhana? Karena penggunaannya sangat mudah. Begitu, Fani maksudnya? Iya, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Fani, apakah ada yang lain yang dapat membantu saya menjawab pertanyaan dari Fani? Dari Fani. Saya, Pak. Ya, baik. Silakan, Kesya. Menurut saya menggunakan setrika listrik jika dibuat dalam teks prosedur termasuk jenis teks prosedur sederhana. Terima kasih. Oke, baik. Jadi betul Fani, menurut Kesya bahwa menggunakan setrika listrik termasuk dalam teks prosedur sederhana karena penggunaannya mudah, hanya dalam beberapa langkah saja. Ada yang mau menambahkan? Silakan menambahkan pendapat dari Kesya. Saya, Pak. Baik, siapa? Denis, ya silakan Denis. Maaf, Pak, ikut menjawab. Ya, Betul silakan. sekali. Kan Kesya Ananta menggunakan setrika hanya perlu menghubungkan colokan dengan stop kontak. Pilih pengaturan suhu lalu setrika siap digunakan. Langkahnya sangat sederhana. Terima kasih. Baik, karena menggunakan setrika langkahnya sederhana, mulai dari menghubungkan steker dengan stop kontak, begitu maksudnya ya Denis. Kemudian mengatur apa tadi? Mengatur suhu ya Den. Mengatur suhu, kemudian setrika sudah siap digunakan. Ya, jadi Denis setuju dengan pendapat Kesya ya Den? Iya, Pak. Ya, terima kasih Denis dan Kesya sudah membantu saya menjawab pertanyaan Fani Ika. Jadi begitu ya Van, bahwa menggunakan setrika listrik betul sekali seperti yang disampaikan oleh Denis dan Kesya merupakan jenis teks prosedur yang sederhana karena karena langkah-langkahnya sederhana. Kita hanya perlu menghubungkan steker dengan stop kontak beraliran listrik, kemudian mengatur suhu yang ada di setrika tersebut, lalu setrika siap untuk digunakan. Baik, adakah pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Tidak? Baik, jika tidak, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Baik, perhatikan layar presentasi yang saya tampilkan. Baik, cermati teks berjudul cara mencuci tangan dengan benar. Pada laman itu ada tautannya yang tertera di LKPD. Lalu jawab pertanyaan berikut. Jelaskan tujuan teks prosedur berjudul cara mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, daftarlah kata atau kalimat sebagai penanda bahwa teks di atas merupakan teks prosedur. Yang ketiga, tentukan ciri-ciri teks prosedur berdasarkan teks cara mencuci tangan dengan benar. Sedangkan yang keempat, termasuk dalam jenis apa teks prosedur cara mencuci tangan dengan benar. Nah, kalian nanti akan berdiskusi dengan sesama teman. Bagaimana teknis diskusinya? Setelah ini kalian akan membuat satu kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok membuat grup WhatsApp atau grup WA ya, grup WA. Silahkan nanti setelah kalian membuat grup WA, admin grup, tolong saya dimasukkan ke setiap grup WA kalian. Maksudnya bagaimana? Agar saya bisa mendampingi kalian dalam berdiskusi. Jika nanti saya perlu memberikan masukan, saya akan berikan masukan. Jika nanti kalian butuh pertanyaan di dalam butuh jawaban, butuh bertanya di dalam diskusi tersebut, maka saya akan menjawab melalui diskusi kelompok kalian. Setelah ini, saya akan membagikan LKPD melalui grup WhatsApp masing-masing.
Bisa dilaksanakan? Bisa, Pak. Nah, setelah ini kalian masuk ke grup WA. Setelah kalian masuk ke grup WA, nanti kita akan bertemu kembali. Kira-kira berapa lama yang kalian butuhkan untuk mengerjakan LKPD? 40 menit cukup ya untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD? Cukup, Pak. Baik, jika 40 menit cukup, nanti setelah ini kalian menuju ke grup WA masing-masing, silakan dibuat dulu. 40 menit kemudian, setelah kalian selesai berdiskusi, kita akan kembali bertemu di Google Meet ini. Jelas petunjuknya? Baik, silahkan setelah ini kalian bisa memasuki grup WA masing-masing. Silahkan kalian bisa keluar dulu dari Google Meet. Baik anak-anak, sudah selesai tadi ya diskusinya, kalian sudah begitu aktif, banyak pendapat yang dikeluarkan, banyak yang mengeluarkan pendapat, banyak yang menanggapi juga, apresiasi yang tinggi untuk kalian yang sudah berdiskusi dengan baik di grup WA sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Maka pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua di tatap layar ini setelah kalian berdiskusi adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, langsung saja saya tawarkan kepada kalian, karena tadi saya melihat ada 4 kelompok di WA, di WhatsApp. Maka silakan kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Saya, Pak. Baik, kelompok Fani, Stefani Dwi Anggari. Silakan Stefani Dwi Anggari bisa mewakili kelompoknya. Presentasinya ditampilkan di layarnya Alinda, Pak. Oh ya, baik, silakan. Alinda yang, oh ya, bagus, kerjasama. Alinda yang menampilkan presentasinya, Stefani yang memaparkan hasil diskusi. Ya, silakan dibuka. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari
teks tersebut adalah pembaca dapat mencuci tangan dengan bahan-bahan sesuai dengan dan langkah yang benar dan urut sesuai dengan yang tercantum dalam teks. Kata atau kalimat yang mencirikan teks prosedur berdasarkan teks cara mencuci tangan yang benar adalah menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Basahi, tuangkan, gosoklah, genggam, basuh, dan keringkan. Menggunakan kata penghubung atau temporal, kemudian, lalu, dan setelah itu. Menggunakan verba, material, dan tingkah laku. Basahi tangan, tuangkan sabun, gosok bagian punggung tangan, dan mencuci tangan, serta keringkan tangan. Menggunakan kalimat saat ketika Anda mencuci tangan selama 20 detik agar virus dan bakteri mati. Ilmu dari teks prosedur adalah cara mencuci tangan dengan benar adalah terdapat langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, yaitu langkah mencuci tangan. Terdapat tujuan mencuci tangan, serta terdapat alat dan bahan untuk mencuci tangan. Menurut kami, teks prosedur cara mencuci tangan dengan benar termasuk jenis teks prosedur kompleks. Terima kasih. Ya, sebelumnya berikan tepuk tangan untuk Fani dan kelompoknya yang telah mendiskusikan dengan baik. Ya, tadi sudah diuraikan pertanyaan yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya, mungkin dari apa yang sudah dipaparkan oleh Stefani mewakili kelompoknya, ada tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Bisa komentar, pertanyaan atau pernyataan. Saya, Pak. Siapa ini? Tasya Sabila. Oh iya, silakan Tasya Sabila. Hasil diskusi kelompok 4 yang disampaikan Stefani sudah bagus, Pak. Sudah rinci, bahkan lebih rinci dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih atas Tasya Sabila yang telah memberikan tanggapannya. Tadi Tasya Sabila menyampaikan bahwa diskusi yang disampaikan oleh kelompok Stefani sudah jelas, sudah rinci, bahkan lebih jelas, lebih rinci dari yang didiskusikan oleh kelompok Tasya Sabila. Ya, bagus sekali. Terima kasih Tasya Sabila yang sudah memberikan tanggapan. Tapi sedikit untuk kelompok Stefani. Mohon maaf Stefani. Saya memberikan sedikit saran untuk kelompok kalian. Tadi disampaikan di situ bahwa ciri bahasa yang ada di teks prosedur yang sudah kalian baca itu diantaranya menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Di situ kalian menyebutkan ada setelah itu, kemudian. Nah, alangkah lebih bagusnya jika kalian bersama dengan kelompok menunjukkan buktinya. Kemudian itu terdapat di kalimat yang mana, kemudian setelah itu terdapat di kalimat yang mana. Itu akan lebih rinci ya, Stefani dan teman-teman di kelompok Stefani. Baik, Pak. Ya, nanti diperbaiki lagi ya agar lebih sempurna jawaban kalian. Ya, baik. Saya kira itu hasil presentasi tadi sudah disampaikan oleh hasil diskusi tadi sudah disampaikan oleh kelompok Stefani. Kalian sudah menyampaikan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian semua. Baik, dalam kegiatan tadi diskusi, adakah kendala yang kalian hadapi dalam tadi mengerjakan soal-soal dari saya melalui LKPD? Ada? Silakan yang mau mewakili mengutarakan. Ada, Pak. Oh ya, silakan Husnul. Bagaimana Kesulitan Husnul? yang kami rasakan saat berdiskusi, Pak, soalnya lewat WA Group, sehingga kami tidak bisa menyampaikan pendapat dengan leluasa karena harus mengetik banyak kata. Oh, begitu. Ya, betul sekali. Karena memang ya salah satu kekurangan kita pembelajaran melalui moda daring seperti ini, baik menggunakan tatap layar maupun fitur obrolan atau chatting, salah satu kekurangannya ya kalian tidak bisa dengan leluasa mengutarakan pendapat memang. Tidak seperti ketika kalian bertemu langsung, bertatap muka. Ya, kalau saya perhatikan kalian hanya menggunakan teks. Kalian jika ingin lebih leluasa bisa menggunakan voice note.
ya, atau suara, rekaman suara yang kalian kirimkan di WA Group. Sehingga nanti ketika kalian berdiskusi, layaknya kalian berbicara secara langsung begitu. Begitu ya, Husnul? Baik, kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau membantu saya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Zakia. Materi hari ini saya simpulkan yaitu 1. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya. 2. Ciri-ciri teks prosedur. A. Menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. B. Menggunakan kata penghubung temporal. Betul. C. Menggunakan verba material dan tingkah laku. Betul. D. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Ya. E. Terdapat bagian tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Ya. 3. Jenis teks prosedur ada 3 macam, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Zakia. Berikan tepuk tangan untuk Zakia yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, saya kira itu kesimpulan kita, pembelajaran kita di hari ini tadi sudah diutarakan oleh Zakia. Bagaimana pembelajaran hari ini yang kalian rasakan? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Apalagi tadi ada kuisnya. Pertemuan berikutnya kalau ada kuis berarti ada hadiahnya ya, Pak? Oh ya, betul sekali. Ya, hari ini menyenangkan karena ada kuisnya. Baik, pertemuan berikutnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan waktu kita kuis, sesi kuis tadi, saya sudah menyampaikan. Tadi saya berikan hadiah kepada Fani, Denis, dan satunya siapa itu tadi saya lupa. Fani Ika kalau tidak salah. Nah, nanti besok pada pertemuan berikutnya ketika ada sesi kuis lagi, maka silakan yang lain juga punya kesempatan untuk mengikuti kuis, untuk menjawab kuis sehingga kalian juga bisa mendapatkan hadiah. Baik, terima kasih karena kalian sudah menganggap pembelajaran kita di hari ini menyenangkan. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, ya penilaian pengetahuan, nanti saya akan membagikan tautan di setiap grup WA kelompok. Ya, tautan tersebut adalah tautan Google Formulir atau Google Form yang isinya di situ adalah soal-soal mirip seperti yang telah kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian hari ini. Ya, hanya saja teksnya mungkin berbeda di situ. Nah, nanti kalian silakan secara individu silakan mengerjakan soal dengan tautan yang saya bagikan di grup WA masing-masing. Jelas ya? Baik, setelah pembelajaran kali ini, pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar materi masih tentang teks prosedur, tetapi KD yang berbeda, kompetensi yang berbeda, yaitu kompetensi dasar 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur. Baik, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.